Pagi teman-teman, saya minta maaf, agak telat ya, karena, bagaimanapun juga ya nggak bisa ngomong ya, karena masih barusan pulang dan aktivitas di rumah juga banyak yang harus saya lakukan, jadi nggak bisa langsung live. Saya tahu kalian nunggu saya, tapi bagaimana lagi ya namanya ibu rumah tangga, ngonten, jadi ya wes campur, iki jek urung wayah nyetrika iki. Jadi sekali lagi jek urung wayah nyetrika kabeh, wes ngonten dulu ini. Jadi buat teman-teman saya minta maaf ya sekali lagi jika, apa ya, kehadiran saya agak telat hari-harinya dan, bagaimanapun juga saya adalah ibu rumah tangga, bagi kalian yang sudah nelpon nggak keangkat teleponnya, ataupun sudah curhat, terus habis itu, bilang, apa ya, sampai anjing-anjing ke saya benar-benar minta maaf, karena sekali lagi saya adalah manusia biasa, saya ibu rumah tangga, saya mohon waktunya juga, pengertiannya juga, kalau saya tidak bisa mengangkat telepon kalian. Jadi, eee, ya saya minta maaf karena, ribuan SMS, ribuan orang yang menelpon saya dan tidak semuanya saya bisa tanganin, khususnya yang ada di Makau ya, yang Mbaknya meninggal di Makau kemarin pun masih belum sempat saya hubungi keluarganya ataupun dari Makaunya ya, dari organisasi peduli itu pun saya masih belum bisa menghubungi, uangnya masih ada di saya dan saya rencananya, akan datang ke Makau langsung, dan juga, ada dari kepolisian Hong Kong juga, pingin rekapan dari saya, apa yang terjadi selama ini dan bagaimana saya juga belum bisa menghadap. Jadi teman-teman, saya minta maaf sekali lagi jika banyak sekali kasus yang masuk ke saya belum bisa menyapa kalian, mengabsen kalian satu persatu. Jadi masih masa-masa transisi ya, Mbak, ya. Kalau kemarin sih enak aja ya karena, saya sudah fokus pulang Indonesia jadi ya udah biarin aja semampu saya. Tapi pada kenyataannya saya harus, menghadapi banyak sekali problematika yang secara pribadi, karena sekali lagi saya juga manusia biasa, saya ada pribadi yang harus saya selesaikan. Setelah itu baru saya bisa mengurusi yang lainnya. Jadi, untuk sementara ini saya lebih fokus ke keluarga saya dulu. Saya menangani ke keluarga saya dulu, masalah-masalah tentang keluarga. Jadi kalau saya ngonten itu untuk saat ini saya tidak fokus untuk ngonten. Jadi sejujurnya saya manusia biasa, saya juga punya masalah dan problematika dalam keluarga saya. Karena itu saya minta maaf jika saya tidak bisa online setiap saat, setiap waktu. WhatsApp saya aktif, Mbak, aktif karena kebetulan yang pegang admin. WhatsApp saya aktif, WhatsApp saya itu aktif. Cuman saya secara pribadi belum bisa lihat satu persatu. Jadi saya itu, mengangkat berdasarkan informasi saja. Jadi, sekali lagi buat teman-teman, saya minta maaf jika saya tidak bisa, memberikan, informasi yang lebih cepat ke kalian. Saya tidak bisa menanggapi kalian dengan cepat. Jadi, saya juga minta maaf karena mungkin ada beberapa problematika yang belum saya selesaikan. Pertama, jenazah yang ada di Makau, kedua, Mbaknya yang jatuh dari lantai 3, dan yang ketiga tentang kasusnya Mbak Sampirin. Jadi, sekali lagi, saya cuma ingin bilang nih, ada beberapa orang dengan kata-kata Mbak Sampirin yang nggak jelas itu, ada beberapa orang, tim saya yang di Indonesia itu ingin mensomasi. Jadi beliau, mengajukan surat ingin mensomasi, tapi saya bilang, sekali lagi saya selalu bilang, kehadiran saya ini bukan ingin membuat kacau dan hingar-bingarnya dunia persilatan. Saya itu, hanya ingin mengingatkan, saya tidak ada tujuan atau keinginan untuk melihat orang lain di penjara, saya tidak bangga saya itu bisa memenjarakan orang lain, walaupun dia sudah menghina saya. Jadi saya itu tidak ada keinginan untuk menyakiti siapapun. Saya hanya ingin mengingatkan kalian jika ini salah, jika ini tidak boleh dilakukan, jika ini, seperti itu. Itulah tujuan konten-konten saya itu seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang kalau konten saya cuma cari viewer atau apa, itu sebenarnya, kalian sendiri terlalu buta matanya. Karena kalian punya kasus sama saya, karena kalian bermasalah dengan saya, dan kalian bilang saya cari follower. Jadi, saya tuh nggak ada, Mbak. Tim saya sudah membuat video dan mereka akan mensomasi, tapi saya bilang,
Bukan ini yang saya mau. Bukan ini yang saya mau. Masa iya sih ada orang dikit-dikit menghina saya somasi. Benar, mereka akan punya efek jera. Tapi bukan ini tujuan saya membuat konten, orang tidak kenal saya, menghina saya, terus habis itu saya langsung memenjarakan mereka. Ini tidak jauh dari tujuan awal saya. Memang ada beberapa orang mengatakan, Miss Juni, inilah anak ini seperti ini, seperti itu, seperti ini. Karena itu saya selalu bilang, kalau saya nggak apa-apa, belum tentu malaikat yang bersama saya itu terima kalian menghina saya. Kalau saya tidak apa-apa, belum tentu tim legal saya yang ada di Indonesia membiarkan kalian mencaci maki saya. Ini loh maksud saya. Jadi kalian jangan petentang-petenteng datang ke kantornya Koko Thomas. Urusannya sama saya, kamu nggak izin, tiba-tiba datang, Koko Thomas juga bisa poking. Karena di situ ditulis kantornya Koko Thomas, kantor saya sendiri tutup. Jadi karena itu saya cuma ingin mengingatkan bahwa saya hadir di sini bukan ingin menjatuhkan siapapun, khususnya orang Indonesia. Saya tidak ada tujuan untuk menyakiti siapapun. Tujuan konten saya awalnya adalah memberikan informasi tentang sesuatu yang boleh dilakukan saat ada di luar negeri ataupun saat ada di negeri orang. Jadi saya hanya memberitahu peraturan seperti ini, seperti itu. Nah, buat Mbak Sampirin yang kemarin bilang bahwa sudah menyatakan salah, dan ada beberapa orang kirim screenshotan Mbak Sampirin dengan merikut orang, itu adalah urusan kalian. Yang penting di sini secara pribadi saya cuma ingin bilang, saya hanya ingin mengingatkan beliau, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Dan bukan saya yang akan menjatuhkan kalian. Saya tidak akan pernah menjatuhkan siapapun. Saya juga tidak ingin mensomasi siapapun. Saya tidak ingin memenjarakan siapapun. Betapapun kalian menghina saya. Karena konten ini tujuannya hanya untuk edukasi. Tim saya mengadakan meeting ataupun rapat, tidak terima dengan mengatakan saya anjing, babi, kurang ajar, di WA nggak dibales, apa ini semuanya. Mereka nggak terima. Tapi saya bilang apa? Nggak apa-apa. Kan orang akan kelihatan, toh. Orang akan kelihatan. Orang akan kelihatan siapa yang anjing, siapa yang babi, siapa yang nggak benar, siapa yang sapi. Benar nggak? Jadi cuma edukasi saya tidak ingin mempermasalahkan terlalu panjang kali lebar. Saya mengingatkan bahwa nggak ada cowok nih. Nggak ada cowok. Kalau kalian memaksa ya silahkan. Kalau kalian tidak percaya dengan omongan saya, monggo. Itu tujuan saya. Jadi sampai tetap hari ini saya masih akan tetap konsisten dengan apa yang saya sampaikan. Dan saya juga appreciate sekali sama tim-tim saya yang ada di Indonesia. Saya sangat berterima kasih, cuman sekali lagi kehadiran saya di sini bukan untuk memperkeruh keadaan. Saya hanya ingin hadir sebagai orang yang memberikan edukasi. Masalah edukasi saya bisa diterima atau tidak, itu adalah urusan belakangan. Jadi terima kasih tim legal saya yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali ya, appreciate banget. Terima kasih sekali sudah menjaga saya, selalu melihat saya. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak. Intinya adalah saya bangga dengan kehadiran kalian semua. Saya merasa bahwa saya terlindungi dan saya juga merasa kalian ada buat saya. Jadi appreciate banget dengan tim-tim yang saya yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih. Intinya saya ingin mengucapkan terima kasih buat tim saya yang ada di Indonesia, UMKM ya, yang ada di Indonesia juga. Terima kasih udah support saya, dan buat teman-teman yang udah support saya secara totalitas, secara brutalitas, secara garis keras, saya ucapkan terima kasih. Cuman kita sama-sama belajar aja dari kesalahan dan masa lalu. Seperti yang selalu saya katakan, saya juga punya masa lalu kok. Kenapa sih saya itu mau menolong orang lain, tinggal di rumah saya, membantu tanpa meminta apapun dari kalian? Karena satu hal, saya punya pengalaman hidup. Saya pernah merasakan dan pernah ada di posisi kalian. Ada orang baik yang membantu saya sampai detik ini. Saya hanya ingin membalas budi orang tersebut. Karena itulah, dari hati saya yang paling dalam, kenapa saya membantu kalian dengan ikhlas. Kenapa kalian tak marahin? Karena biar kalian sadar, ada orang yang masih membantu kalian. Jadi sampai detik ini,
Saya itu ingin membalas budi pada orang yang pernah membantu saya. Saya baik itu karena saya ingin membalas budi, Mbak. Ini yang pertama. Dan yang kedua, cuman saya kurang beruntung. Orang-orang yang saya bantu, karena mungkin cara didik saya yang keras, cara emosi saya yang keras, akhirnya banyak orang berubah menjadi ular, yaitu ngelunjak. Jadi saya kasih tempat tinggal, saya kasih uang untuk tinggal di rumah saya, nggak usah itu. Tapi mereka ngelunjak, bahkan mereka memfitnah saya ngambil uangnya 500 itu pukulan dan tamparan yang sangat keras buat saya. Berarti saat saya menolong orang itu harus hati-hati. Belum tentu orang yang saya tolong itu ucapkan terima kasih. Saya nggak ngerti. Yang penting saya setahu saya ada saya pernah diperlakukan orang dengan baik, saya ingin membalasnya pada orang lain. Jika saya bisa memperlakukan orang dengan baik, orang itu akan membalas budi lagi dengan memperlakukan orang baik, dengan memperlakukan orang baik dengan orang baik. Itu prinsip saya ya. Jadi kenapa kalau dipikir-pikir secara matematika saya rugi membantu. Kenapa? Karena membantu orang lain bukannya saya dipuji, tapi saya dijatuhkan, dihina, bahkan saya dimaki. Tapi saya tidak pernah putus asa untuk membantu orang lain. Saya sudah bilang, saya akan tetap membantu apapun yang terjadi. Sampai Tuhan bilang, Yuni sudah cukup pulang. Jadi saya tidak akan pernah merugi. Saya tidak akan hitung-hitungan membantu orang. Jadi karena sekali lagi, itu urusan mereka membenci saya. Itu urusan mereka. Nyatanya saya buka TikTok ya Mbak ya. Buka TikTok belum 1 bulan, followernya sudah 59.000. Itu benar-benar gila tau nggak? Pada saya, TikTok saya kasihkan Pak Beni nih. Saya sudah berikan sama Pak Beni. Benar nggak? Saya sudah memberikannya pada Pak Beni. Dan Pak Beni followernya sudah 100.000. Itu setahun setengah yang lalu. Dan saya baru buka, saya sudah 89.000. Ini anugerah, kenapa saya harus mengkhianatinya? Kenapa saya harus marah dengan seseorang yang 1 orang saja membenci saya? Benar nggak? Siapa sih orang-orang yang membenci saya? Oke, kalian bisa lihat